Kang Deddy ini harus bersama-sama dengan berbagai pihak melahirkan regulasi-regulasi tersebut. Apa yang nawaitunya mau apa nih? Nah, kita mau Nah, kata Abah pencitraan. Nah, kalau dibilang pencitraan, setiap orang berhak kok melakukan pencitraan itu kalau itu nilainya positif. Kembali kepada Deddy sebagai gubernur, saya ingatkan kembali kepada wiwitan. Jangan hanya diomongkan wiwitan, laksanakan. Dan hati-hati, Anda bukan raja. Bang Andrio Cesario, Siap. tokoh muda pembaruan ya, perubahan, ketua B8 Center. Dan di sebelah kanan saya ini sepuh kita, Abah Ari Mulia Subagja. Abah Ari Mulia Subagja. Boleh dibilang apa ya, sepuh di Ya. bidang kebudayaan Sunda. Ya, kebetulan saya dipercaya oleh sepuh-sepuh menjadi ketua Majelis Adat Sunda. Waduh, ini berat nih. Betul, Ngomong kan? adat nih, Bro. Jadi sehari-hari ini ya sebagai ketua Majelis Adat Sunda, ngurusin adat, ngurusin budaya, berbagai kehidupan masyarakat. Oke, karena Abah Ari ini sepuh ketua Majelis Adat Sunda. Majelis Adat Sunda. Dekat dong sama Kang Deddy. Kan Kang Deddy Mulyadi setahu saya itu sangat sangat Kesunda-Sundaan. kesunda-sundaan. Saya ngelihat dia pendekatannya selalu dari segi kultur ya, budaya Sunda. Betul. Tapi kalau sebagai sepuh di bidang adat, bagaimana sebenarnya melihat Kang Deddy? Jadi saya mengenal Kang Deddy itu sudah lama. Bahkan sempat satu organisasi dulu ya, di salah satu organisasi kepemudaan, dan setelah itu tidak jadi kenal tapi tidak dekat. Nah, saya melihat sepak terjang Kang Deddy ini yang tadi dibilang Abang sebagai membawa warna-warna Sunda gitu kan ya. Ya, kalau saya melihat secara objektif, saya tidak mau terlibat pro dan kontra dalam artian ada like and dislike enggak. Tapi saya melihat yang nyata, yang saya lihat di medsos, di berita ya, di berbagai media, betul dia banyak memperlihatkan bahwa saya orang Sunda kan gitu, dengan tampilan pakaian, iket, bahasa, lalu bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sebagai ketua Majelis Adat dan juga aktif di budaya, adat ini adalah aturan. Ya. Betul. Aturan yang datangnya dari Sang Pencipta kepada para leluhur kita, dilaksanakan, lalu menjadi budaya. Nah, budaya ini sesuatu yang diatur berdasarkan adat tadi. Nah, berbicara dalam konteks pemerintahan, seorang gubernur hari ini yang mewarnai kehidupan pemerintahannya dengan warna Sunda, saya khususnya dan umumnya para sepuh belum melihat bahwa Kang Deddy ini melahirkan regulasi-regulasi yang berdasarkan adat dan budaya. Mungkin karena masih baru 100 hari, mudah-mudahan ya ke depan ada perubahan dari Kang Deddy, karena kami memberikan masukan ini rada sulit ketemu dengan beliau ini. Dan mudah-mudahan dengan acara ini beliau melihat, mendengar, dan bisa merubah menjadi seorang pemimpin yang memang tugas pokok dan utamanya hanya satu, pemimpin itu membagikan kesejahteraan seadil-adilnya. Jadi kesejahteraan di sini bukan hanya materi, tapi juga berbagai hal dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Nah, kesejahteraan ini akan terjadi jika pemimpin ini melahirkan regulasi-regulasi. Jadi regulasi ini akan melahirkan program. Program ini untuk apa? Pengentasan kemiskinan misalnya,
menjaga tata ruang wilayah misalnya supaya tidak terjadi bencana, regulasi ini menghasilkan, masyarakat yang cerdas misalnya, masyarakat yang beradab misalnya. Loh, bukannya Kang Deddy udah ke situ, masyarakat beradab, dari anak-anak sekolah dididik untuk tahu sopan santun, Ya, yang malas, yang melawan orang tua dimasukin ke barak. ya bagus, Bukannya itu bagian dari bagus, menciptakan tapi regulasinya apa yang dibuat? Kan tidak cukup dengan, surat edaran. Ini kan kita berbicara pemerintahan ada perda. Oke. Artinya bahwa Kang Deddy ini harus bersama-sama dengan berbagai pihak melahirkan regulasi-regulasi tersebut. Oke, Ada DPRD kan, ya. ada tokoh masyarakat, ada lain sebagainya. Ikut sertakan dong bersama-sama, kan bukan hanya Berarti untuk selama Kang Deddy. ini Abah Ari menilai Kang Deddy itu bermain solo. Bukan hanya saya, tapi berbanyak pihak yang menyatakan begitu. Dan saya kebetulan melihat dari media-media, ya memang sporadis yang dilakukan dan dia melakukan sendiri. Kemarin sempat ribut urusan dengan DPRD misalnya kan, DPRD. urusan anggaran. Ya ini kan harusnya tidak usah terjadi. Kalau dia memang memakai tatanan atau nilai-nilai Kasundaan, ada yang disebut surti. Kalau orang Apa itu Sunda, surti? surti itu saya tahu kehendak abang sebelum abang bicara. Wah, ini tingkat tinggi Nah, nih ilmunya. Ini Gimana itu sudah maksudnya? menjadi keseharian dalam nilai di Kasundaan. Para sepuh-sepuh, orang tua kita itu sudah memakai nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, apalagi seorang pemimpin. Pemimpin itu ada persyaratan dasar. Ada disebut hasta brata misalnya, cager, bager, bener, pinter, singer, tata titi, nastiti, surti. Tuh, ada Paling 8 bawah surti tingkatan. itu. Ya, paling tinggi itu Oh, paling tinggi surti. tingkatannya. Yang sebelum orang ngomong kita Kita sudah tahu. sudah tahu. Oh, ini pasti ini masyarakat ini butuh ini. Nah, oke. Coba kita lihat sekarang. Sebelum Kang Deddy bergerak, apa yang Kang Ari baca dari Maksudnya, seorang Kang Deddy? kalau Kalau saya pakai ilmu surti tadi itu kalau saya tingkatan melihat surti. bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk pencitraan kalau untuk hari ini. Waduh, saya jadi takut. Ya, jadi Tapi emang contoh begini. suara seperti itu mungkin mudah-mudahan nanti Ya, Kang Deddy mau ngomong makanya di sini. saya Tapi bilang memang suara minor tentang pencitraan, YouTuber Ya. dan lain-lain itu. Makanya saya bilang di awal tadi, mudah-mudahan ini hanya karena kalau ibarat demam panggung nih, ya 100 hari masih demam panggung lah. Bentar, jangan demam panggung, Apa dong? politisi ulung dia, Bang. Terlepas, beda. Dia dulu kan hanya bupati, hanya Iya. DPR RI, DPR RI. DPRD kabupaten. Tapi jadi gubernur kan baru hari ini. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya bilang 100 hari ke depan dia merubah itu. Oke. Kalau Kang Ari bilang dia demam panggung, dia pede loh. Sampai ke bawah. Ya maksudnya demam panggung Siap. itu bukan pidato di depan Grogi. panggung terus grogi, bukan begitu, tapi sebagai gubernurnya kan. Maksudnya gimana demam panggung? Ya, dia belum bisa menangkap apa tadi surti tadi. Kebutuhan masyarakat nih apa, keinginannya apa, ya, harus bagaimana. Nah, itulah diibaratkan demam panggung kan gitu. Taruhlah hitam putihnya Kang Deddy malam ini. Ini tadi hitamnya dikit. Hitam. Kebetulan nih pakai baju putih, kali aja putihnya ada di sini. Menurut Mas Andrio, kan saya lihat sekarang sering ke Bandung ya. Jangan-jangan meeting sendiri sama Kang Deddy ya. Jangan-jangan ini orang belakang Kang Bisa Deddy. jadi. Bisa jadi ya. Enggak, Menurut Abang gimana? Jadi gini, kalau menurut saya melihat kacamata saya berkata bahwa orang itu Tuhan itu maha tahu, Kang. Tapi orang harus dikasih tahu. Dengan adanya publikasi membuat suatu konten dalam seluruh kegiatan seorang kepala daerah itu sah-sah dan sangat bisa dibilang dimaklumi, asalkan sesuai dengan koridor dan substansinya dia. Ketika menjadi kepala daerah,
ya kita mempresentasikan kepada publik agar semua orang tahu dan menilai bahwa apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Jadi itu butuh penilaian. Jadi kalau kita bicara hal yang positif bahwa seperti Abah tadi sampaikan, dalam hal seorang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat mempresentasikan apa yang dia lakukan dan itu mendapat feedback dari seorang budayawan seperti Abah dan itu alhamdulillah Ya. terjawab. Nah, akan tetapi kita sebagai gubernur kan harus tahu kita kerja ini berdasarkan koridor atau tidak. Dan saya melihat itu masih nilainya masih positif. Bukan artinya saya menilai secara detail ya, tapi dalam hal-hal yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi itu masih koridornya masih positif ya. Oke. Tetapi semua itu kan kembali lagi kepada kebutuhan itu ada di masyarakat. Berarti Biarlah publik yang menjawab. oke, berarti kalau Kepuasan nilai publik itu seperti apa? oke, berarti kalau tadi Kang Ari melihat ini masih Solo, pertunjukan Solo nih. Berarti menurut Bang Andrio enggak? Bukan tidak atau iya dalam pertunjukan Solo itu. Karena saya melihat seorang Deddy Mulyadi ini ingin mempresentasikan kepada publik bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan normatif dan substansinya dia sebagai gubernur. Tetapi penilaian itu menjadi verifikasi ketika publik yang bisa bicara, publik yang merasakan. Nah, sampai saat ini publik puas atau tidak? Kembali lagi ke masyarakat Jawa Barat. Saya bukan masyarakat Jawa Barat. Saya hanya melihat skup nasional, dia sebagai seorang leader mempresentasikan kepada publik bahwa apa yang dia lakukan itu ingin bertujuan baik, membina anak-anak yang kurang pembinaan, daripada tawuran, daripada geng-geng motor yang tidak ada faedah, mungkin kurang sentuhan, orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya dimasukkan kepada satu pembinaan militer atau disiplin. Dan hasil itu alhamdulillah baik. Akan tetapi kembali lagi yang tadi Abah sebagai budayawan dan masyarakat Jawa Barat itu menilai bahwa yang dilakukan itu sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat atau tidak. Nah, itu kembali lagi kepada masyarakat Bang. Jawa Barat. Yang banyak disorot itu adalah soal Kang Deddy misalnya konten ketika turun ke bawah gitu kan. Orang kan secara sederhana aja Kang Deddy kan gubernur, ngapain jadi konten kreator gitu, ya kan? Nah, tapi memang publikasi sekarang itu penting, ya kan? Di setiap Pemda itu semua punya channel YouTube kalau tidak salah untuk informasi publik gitu. Tapi menurut Bang Andrio yang dilakukan Kang Deddy itu dalam konteks publikasi dia dibilang konten kreator itu ya, itu wajar nggak sih untuk seorang gubernur? Kalau dibilang konten kreator atau tidak, dibilang juga sebagai YouTuber atau tidak, ataupun mengganggu pekerjaan seorang gubernur atau tidak, tergantung. Makanya saya bilang, apa yang nawaitunya mau apa nih? Nah, kita mau kata Abah pencitraan. Nah, kalau dibilang pencitraan, setiap orang berhak kok melakukan pencitraan itu kalau itu nilainya positif. Tapi ketika masyarakat Jawa Barat tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan manfaat dan lain-lain, itu baru namanya hal yang negatif. Tapi kalau misalkan masyarakat Jawa Barat saat ini merasakan tingkat kepuasan yang bagus, yang baik terhadap seorang Deddy Mulyadi, silakan aja. Dan itu konten yang mendidik, konten yang edukatif. Ya. Menurut saya seperti itu. Pencitraan yang positif, emang ada yang positif pencitraan? Ya justru inilah, makanya saya tadi bilang, apa yang dihasilkan, regulasi apa yang dihasilkan sebagai seorang gubernur. Sosialisasi daripada program-program dan lain melalui konten, silakan. Kalau berbicara sebagai gubernur. Tapi kan di sini kita belum melihat regulasi misalnya di puncak merobohkan bangunan. Abah sampai maju nih. Ini merobohkan bangunan pariwisata dengan alasan bahwa ini catchment area. Regulasinya dong keluarkan. Oh, jadi jangan sporadis satu bangunan milik
PT Ah, Jasa Wisata ah, milik BUMD milik Pemprov. Kan banyak restoran, banyak villa, banyak hotel yang melanggar aturan-aturan Puncak. Belum lagi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum, organisasi-organisasi. Kan tidak disentuh. Di Subang, di Lembang, di Ciater. Banyak kok artis-artis yang melanggar aturan hmm. masalah tata ruang. Jelas Jadi kalau di korupsi itu ada istilah tebang pilih. Kalau di Kang masih Deddy mungkin mending, masih mending roboh pilih gitu ya. kalau tebang pilih masih mending. Nah, Banyak yang ditebangnya, ada perencanaan. Kalau ini hmm. enggak, satu selesai. Ini yang harus dirubah ke depan. Saya Oh, mengkritik Kang Deddy karena saya bukan nggak suka, supaya dia selamat jadi gubernurnya, jangan hmm. sampai celaka. Oke. Sekarang saya baca berita tadi, Kang Deddy ke Sleman, orang Sleman demo, jangan daerah kami dijadikan konten, itu ada di berita resmi kok. Padahal dulu hampir semua orang daerah minta, ayo Kang Deddy ke Nah, sini dong. itu coba lihat di browsing di Google, itu berita Google barusan. Orang Sleman menolak, jangan tempat kami, daerah kami dijadikan konten. Ini kan sudah negatif artinya. Iya. Kalau saya sih nggak terlalu sepaham ya dengan Abah yang sampaikan itu ya. Iya. Karena begini, Gimana? kalau menurut berpikirnya ke arah yang negatif, maka capture itu akan jelek. Hmm. Ya. Tapi kalau kita berpikir ke arah positif bahwa seperti yang dilakukan Deddy Mulyadi untuk menegakkan aturan Hmm. itu sebagai contoh disiplin kepada orang yang lain dalam pembangunan villa, pembangunan restoran yang melanggar aturan, itu kan hal-hal yang baik. Baik, Tapi sangat kalau baik. misalkan itu kita berpikir ke arah yang negatif, maka terjadilah hal yang negatif. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa Deddy Mulyadi ini kan melakukan penegakan aturan nggak sendiri. Hmm. Ada LHK di situ, Hmm. lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau dia melakukan itu hal yang negatif, maka negatifnya berjamaah dong. Dengan LHK dan lain-lain juga melanggar Gini aturan. Bang Leo. Oke. Bukan berarti jelek penindakan perobohan Iya. itu. Yang saya maksud tadi, bikin dong regulasinya yang jelas. Misalnya? Supaya semua selesai tata ruang ini. Misalnya. Karena kalau dia berbicara nilai-nilai Sunda, ya kita punya konsep tata ruang di Sunda ini. Pas disebut pancawilayah, Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, Legok Balongan. Artinya apa itu? Artinya gunung ini harus rimbun. Karena gunung ini yang akan mendinginkan perut bumi. Dari mana perut bumi bisa dingin? Dari air hujan yang masuk, yang turun, gas yang keluar, dan air laut yang masuk. Oke. Kalau kita Lalu taruh, bagaimana supaya nggak longsor? Tanamin bambu. yes. Kalau kita pakai filosofi itu tadi apa gunung dan itu Iya, pancawilayah. konsep dalam pancawilayah. kebijakan Kang Deddy menertibkan kawasan puncak, Sangat bisa. gimana? Oh, sangat harusnya? baik. Ya tinggal makanya saya bilang berbicara berunding dengan DPRD, dengan tokoh-tokoh adat, budaya, ya, masyarakat. Ayo kita bicara bareng. Bagaimana menyelamatkan wilayah Jawa Barat dan juga DKI juga sebetulnya wilayah Jawa Barat. Oke. Nah, selama ini bukannya yang dilakukan Kang Deddy turun ke bawah itu dalam rangka itu juga Iya, menyerap saya aspirasi, bilang berunding berunding dengan siapa? dengan masyarakat langsung. Enggak ada. Jadi selama ini turba Enggak, dia mah hanya turun bersihin kali, dia masuk ke dalam kali, ke puncak, robohin bangunan, selesai cuman itu. Oke, nah Tapi kalau Bang, hal-hal yang siap. seperti itu dilakukan, menurut saya kan memang sudah sewayahnya ya, Ya. orang sebagai pemimpin daerah turun ke lapangan, bahkan turun ke daerah masing-masing. Nah, menyambung tadi yang informasi yang Abah sampaikan bahwa masih ada punya artis segala macam, punya orang yang harus ditertibkan, maka itu harus menjadi satu catatan dong kalau Iya. kita bicara regulasi. Betul. Suatu catatan Deddy Mulyadi untuk menegakkan aturan. Ya. Kalau dia ingin benar-benar keluar dari stigma negatif. Itu yang saya sebagai bilang harus framing. ada regulasi. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang Deddy Mulyadi tidak melakukan itu? Tidak. Itu pertama. Kedua, dia melakukan itu sebagai percontohan, efek jerah kepada orang-orang yang akan membangun bangunan-bangunan liar di atas penghijauan, lahan Ya, penghijauan makanya mungkin. jadi gini, berbicara kehidupan berbangsa bernegara harus jelas aturannya, Mas. Bukan sekehendak saya
sebagai bupati, gubernur, sebagai Berarti apapun. Abah bilang Dedi seorang one man show dong? Memang iya kan tadi di awal sudah Itu dibilang. yang selama Urusan ini anggaran aja berantem dengan DPRD. dengan DPR. Baru kemarin Wah, akur setelah ribut. kita baru tahu ya bahwa seorang Ya. Deddy Mulyadi ini jadinya one man show dan itu tidak baik dalam Iya, satu organisasi atau Makanya saya mengkritik. apakah ini rigid itu Ya. apa Makanya bisa saya divalidasi? silahkan. Kita bisa memvalidasi, kita mau ketemu siapa, ayo kita bicara. Saya Dan banyak kepuasan contoh, banyak masyarakat- kejadian. Kepuasan masyarakat Jawa Ukuran Barat kepuasan bagaimana? masyarakat itu di dalam apa? Kalau di dalam hiburan mungkin rakyat puas. Karena terhibur Karena terus. terhibur terus tiap kabupaten. Gubernurnya datang gitu. Udah terhibur, kasih makan, kasih duit. Terhibur dong rakyat. Bagus. Oh. Cuman kan tidak menyelesaikan kemiskinan. Ya karena seorang gubernur bukan hanya jadi tukang hibur. Makanya. Jadi kalau tukang hibur kan stigmanya bisa kemana-mana. Tadi yang saya bilang di Tapi kan awal. mungkin yang dilakukan itu bagian dari tugas sebagai gubernur. Tadi di awal saya bilang bahwa tugas pokok pemimpin adalah satu, membagikan kesejahteraan seadil-adilnya. Kalau dia berbicara nilai-nilai kesundaan. Kalau dia berbicara nilai-nilai Pancasila. Hampir 100 hari ini kecenderungan ke sana Ini yang belum kita terlihat. lihat. Makanya saya Oh. mengkritik ya. Tolong dong kembali kepada wiwitannya. Jangan diomongin aja wiwitan. Kembali pakai wiwitannya. Pakai lagi Pancasilanya dong. Kan gitu. Oke. Makanya saya butuh regulasi. Untuk apa? Supaya ini jadi produk hukum dan Dan kuat. Terikat. Makanya Yes. DM mau sosialisasi kemana dengan konten apapun, selama didukung oleh regulasi-regulasi ini, bagus. Jadi bukan tindakan lepas gitu ya. Iya, jadi nggak sendiri. Berarti selama ini yang dilakukan seorang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bahwa dia melakukan kunjungan ataupun memberikan publikasi terhadap apa yang dia lakukan hanya sebagai pencitraan Iya. yang tidak dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, begitu? Jadi Mas, yang mas, tadi mas, bentar. Saya hostnya Mas, jangan Oh, iya. terlalu banyak tanya Mas. Jadi kita jadi penasaran, jadi seru. Sabar Mas, sabar. Jadi- Hostnya saya Mas. makanya saya bilang, Jangan banyak tanya Mas. kepentingan rakyat Anda itu Jawa Barat, narasumber Mas. kepentingan rakyat Jawa Barat itu apa? Keinginan rakyat Jawa Barat itu apa? Apakah hanya cukup hiburan? Hari ini rakyat ini susah. Daya beli kita menurun sekarang. Iya. Di desa belum terlalu terasa karena masih punya kebun, masih punya sawah, walaupun itu punya orang tapi dia Iya. ngegarap kan gitu. Dan itu kelihatan Tapi kita yang di kota, kebun udah nggak ada, sawah nggak ada, semua harus beli kan itu. Iya. Ini sudah menurun di perkotaan. Nah, Bagaimana mengatasi itu? Makanya itu yang saya bilang, kita butuh regulasi. Bagaimana menanggulangi krisis? Ini negara krisis, bukan Jawa Barat. Negara kita sedang krisis. Kata siapa? Kata Ibu Menteri Keuangan. Kita defisit anggaran hari ini. oke. Nah, balik lagi tadi ke soal saya sih awalnya saya memang tertarik dengan gaya Kang Deddy turun langsung dengan Bagus. harapan kan dia bisa tahu secara detil, real persoalan Ya. yang ada di bawah, Hmm. ya kan. Tapi ada konsep kepemimpinan yang mengatakan bahwa pemimpin tuh selalu melihat dengan konsep helikopter Ya. view. Jadi kalau helikopter view dia pasti nggak ke bawah dong, mesti dari atas. atas. Jadi benar kata Abah ya, jangan ditebang satu doang atau jangan dirubuhin satu Ya. doang. Itu kalau pakai helikopter view kan akan kelihatan mapping dia Ya. dari atas kan. Betul. Ya itu teorinya sih. Nah, tapi kalau Kang Deddy mungkin memang gayanya ya turun ke bawah. Ya saya gitu. bilang juga, saya nggak jadi masalah mau gaya apapun, Ya. jungkir balik, mau salto, terserah. Tapi regulasi dong. Oke. Kan pemimpin itu, produk pemimpin itu di dalam regulasi. Betul. Yang bisa kita evaluasi, regulasi. Ya, jadi dengan regulasi itu kita punya standar. ya. Iya. Gimana Bang? Kayak misalnya Pak Presiden mengeluarkan kebijakan yang kontroversi misalnya. Untuk apa? Oh, untuk ini. Itu kan regulasi. Iya. Jelas itu. Lah emang Kang Deddy nggak punya regulasi? Makanya saya tanya, mana regulasi yang sudah diklasifikasikan beliau? Misalnya tadi berbicara anak sekolah bandel, dan itu surat edaran.
Regulasi itu bentuknya perda. Kan kita di sekolah diajarin historis perundang-undangan dari mulai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, lalu ke Undang-Undang Dasar, lalu ke undang-undang, lalu peraturan pemerintah, Kepres dan lain sampai bupati wali kota. Di tingkat provinsi ada perda yang paling tinggi. Di bawah undang-undang, di bawah peraturan pemerintah. Yang paling tinggi di provinsi perda. Keluarkan dong perda. Sampai sekarang belum. Belum ada. Berbicara tata ruang, kita belum ada produk. Berbicara kemiskinan, saya belum melihat produknya. Berbicara tadi anak sekolah bandel segala, produknya juga belum ada. Produk hukumnya, Iya dong, regulasinya. iya regulasi kan produk hukum. Misalnya larangan pesta perpisahan, Nah, larangan. apa dasarnya? Oke. Menjadi- Bagaimana menjadi membuat peraturan- itu jadi sebuah regulasi? Ya, berbicara dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, budaya, berbicara dong. Kalau mau ngambil ini, gimana keputusan Ya, begini? konsekuensi. Misalnya kan, kalau saya pengen begini, gimana? Menurut aturan, tatanan adat, budaya, bagaimana? Jadi kan, jadi pemimpin itu harus bijak. Karena ini akan dicontoh oleh semua orang yang dipimpinnya. Tidak bisa hanya sekedar, ya karena saya pemimpin ya gimana saya aja. Kan nanti orang jadi seenaknya. Ibarat gembala, kalau kita sayang terhadap hewan peliharaan atau gembala yang kita gembala, masuk ke kebun orang, makanin tanaman orang, kita diamkan dengan alasan kasihan sayang lah. Ini akan merusak kebun-kebun orang lain. Dan satu saat pasti akan disembelih sama yang punya kebun karena kesal. Lebih baik kita pecut sekali, ini menjadi pelajaran. Dia nggak akan balik lagi ke kebun itu. Nah, masyarakat juga sama. Kita sebagai pemimpin harus bertangan besi. Bukan otoriter, tapi tegas dalam menjalankan aturan. Makanya perlu regulasi tadi sebagai payungnya loh. Ini aturannya, koridornya. Jadi menindak apapun dasarnya ini loh. Jadi nggak menyalahi aturan yang lain. Bukan Dan koridor atau regulasi ini harus tetap acuannya sesuai dengan segala sumber hukum tidak, sesuai dengan aturan adat tidak. Kan yang jadi masalah ini kan adat tidak pernah diikut sertakan. Ya seolah-olah bangsa Indonesia ini lahir dari belahan batu, tidak punya asal muasal keturunan, siapa sumber keturunannya, nggak punya adat dan budaya, kan seolah-olah menjadi begitu nanti. Bahaya ini. Wah, saya agak kurang setuju kalau Kang Deddy itu tidak, karena tidak bertindak di atas dasar kultur misalnya. Karena bahkan sebelum dia jadi gubernur sekalipun kan saya lihat kontennya bagaimana dia membela, selalu bicara tentang kita harus kembali ke adat istiadat kita sendiri. Betul. Dan ketika dia jadi gubernur, dia misalnya mengubah nama rumah sakit kalau nggak salah itu. Ya Jadi itu kan pakai nama Sunda. Betul. Jadi gini, tadi sekarang nama rumah sakit yang dulu sudah dibuat zaman tahun 80 atau 90 dengan nama Al Ihsan kalau nggak salah. Ya. Tiba-tiba dirubah menjadi nama Sunda gitu ya. Ya ada yang lebih penting dari itu. Itu kulit berarti. Iya kan. Nah, Yang ini lebih kan penting artifisial. apa tuh? Bagaimana tadi saya bilang, menjamin kan tugas pemimpin itu tadi membagikan kesejahteraan, salah satunya menjaga masyarakat atau warganya tidak celaka berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya. Oke, jadi Abang mau bilang apalah arti perubahan nama rumah sakit tuh kalau yang datang bawa BPJS tidak dilayani misalnya begitu, atau misalnya sistem kesehatannya menurut ajaran Sunda Wiwitan, sistem kesehatan itu ini loh, regulasikan itu. Oke, Bang, nggak ada regulasi Bang, Kang Deddy. Sporadis. Gini ya, kalau saya melihat dan menyikapi informasi yang malam ini saya terima dari tokoh masyarakat di Jawa Barat, ada plus minusnya. Jadi kalau saya sih melihat Deddy Mulyadi menjadi satu percontohan, satu figur yang menjadi contoh kebaikan
untuk gubernur-gubernur lainnya. Kan kita Apa tahu itu? kan banyak turun ke masyarakat, melakukan kegiatan dan kalau kita bicara konten, kalau kita bicara publikasi, Hmm, bahkan sebelum Deddy Mulyadi jadi gubernur, dia juga sudah mengkontenkan diri dia dan banyak yang buat-buat konten seperti itu. oke. Nah, tetapi kalau kita bicara itu hal yang berbeda ya. Artinya kalau kita bicara aturan hukum, aturan regulasi yang ada itu memang harusnya seorang ranahnya DPRD karena kalau saya komentari kan nanti takutnya fitnah. Enggak, pemerintah provinsi, eksekutif, Ya, bersama-sama, judulnya juga bersama-sama dengan DPR DPR merumuskan. daerah, DPRD. Oke. Membuat perda, apakah budgeting. selama ini kan kita melihat bahwa Deddy Mulyadi selalu Ya kita lihat baca dong berita 2 minggu, 3 berjalan minggu ke bersama-sama. belakang, Oh, merubah anggaran sendiri hanya dengan sekda misalnya tanpa melibatkan Waduh, DPRD. Ini kan mencuat di media. Ini gimana bukan laporan? rahasia, bukan rahasia lagi tapi semua orang udah tahu. Tapi kan akhirnya menutup mata. Ini yang harus diperbaiki. Bagaimana menjadi harmonis. Sementara Sunda itu mengajarkan harmonis. kalau saya Bang Vincent Rahmatan ya, lil alamin. Bang Sama. Vincent, kalau kami kan sebagai pendukung presiden yang setia pada presiden, itu bagaimana kita bisa mewujudkan asta cita kita, Iya. Indonesia menuju Indonesia emas yang kita harapkan. Hmm. Nah, dalam hal kita menuju ke arah sana, tegak lurus terhadap aturan, tegak lurus terhadap perintah presiden dan menjalankan seluruh program pemerintah, itu pasti ada dinamika-dinamika di dalamnya. Nah, dinamika-dinamika di dalamnya itu mungkin adalah ketidakcocokan antara visi dan misi di dalam suatu tugas dalam suatu tujuan. Nah, mungkin ada yang kurang miss mungkin keinginan seorang Deddy Mulyadi dengan dewan di Jawa Barat ataupun dengan yang lainnya. Mungkin menurut saya itu bisa dikomunikasikan sih kalau benar ini terjadi ya. Iya, Artinya itu harus dikomunikasikan secara betul. Dan artinya secara gubernur juga seorang leadership kan nggak bisa menentukan satu keputusan atau regulasi yang kira-kira tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Jawa Barat. iya, Nah, tetapi kan kita melihat sejauh ini masyarakat Jawa Barat yang di kontennya beliau itu merasa Terwakili. terwakili dan Iya. puas. Harusnya ada potret lain sisi yang disampaikan tadi hitam dan putih Deddy Mulyadi ini sisi hitamnya di sisi kekurangannya untuk menjadi introspeksi perubahan Iya. yang bisa dilakukan untuk bersama-sama bisa bersinambung menuju harapan kita bersama. Iya, Sinergi. makanya Oke. saya bilang tadi bahwa dari awal saya bukan like and dislike terhadap Deddy, bahkan kita pernah sama-sama satu organisasi. Itu saya yang melihat pemberitaan, konten gitu ya. Ini yang saya lihat dengan mata kepala saya. Betul, saya ada terenyuh gitu ya. Ada anak kecil diusapin, nangis. Ya semuanya juga pasti nangis lah. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah anak itu? Atau keluarga itu? Dikasih uang 10 juta misalnya. Oke. Ini Berarti makanya kembali lagi, jangan lupa bahwa dia sekarang seorang gubernur. Saya ingin dia menjadi gubernur yang sempurna. Menjadi gubernur yang meninggalkan legacy yang luar biasa itu ke Oke. depannya. Tapi ya inilah, ini realitanya bahwa kamu itu ini nggak dipakai, ini nggak dilakukan, ini gitu. Itu Ya. saja saya Berarti bukan. izin Bang Vincent. Mm. Berarti konteksnya Pak Deddy Mulyadi ini untuk menjadi seorang gubernur kurang komplit atau kurang apakah memang karena dunia hiburan yang dia kuasain cocoknya jadi menteri pariwisata apa gimana? Saya nggak bicara seperti arah ke menjadi menteri atau apa enggak saya. Ini mah apa yang sedang dihadapi, yang sedang dilalui oleh seorang Deddy Mulyadi adalah dia ada seorang gubernur. Ya. Tugas gubernur tadi saya ungkap, pemimpin masyarakat tugas utamanya adalah membagikan kesejahteraan seadil-adilnya. Tidak hanya materi, kita berbicara keadilan, kesejahteraan tadi. Berbagai hal kehidupan ini harus dia
selesaikan sebagai seorang pemimpin. Makanya tadi bagaimana supaya tidak terjadi bencana alam, tidak gunung meletus, tidak longsor, ya bikinlah tata ruang yang baik, kan gitu. Bagaimana supaya anak-anak tidak berandalan, ikut geng motor, bikin regulasi dan lakukan program-programnya, kan gitu. Bagaimana menghasilkan pertanian yang baik menurut ajaran Sunda Wiwitan, lakukan itu. Kalau memang dia pro terhadap rakyat. Kan ini regulasi ini yang tadi saya bilang ukuran Oke. Berarti keberhasilan itu eh nanti dari saya regulasi. nangkapnya tidak semua pemimpin yang belusukan yang turun langsung itu adalah pro rakyat gitu ya. Ya belum tentu. Berarti Banyak kok contoh mana yang yang sudah. lebih urgent sekarang? Masa pemimpin yang hadir secara fisik di tengah masyarakat atau pemimpin yang hadir tapi yang dirasakan adalah adanya distribusi keadilan kesejahteraan itu? Tergantung dari sudut mana memandangnya, kepentingannya. Oke. Kalau berbicara kepentingan masyarakat, ya semua harus lengkap dari mulai regulasinya, programnya, sampai terasa kehadiran gubernur di tengah masyarakat. Berarti Tapi kalau hanya untuk dirinya, ya cukup begini aja nggak apa-apa. kalau kehadiran fisik itu kan terbatas ya, Pak. Kalau Ya pastilah regulasi itu sekarang 27 kabupaten kota. Ya bagaimana membagi ini? Di sini 2 hari, di sini 2 hari, terus muter gitu, bukan itu. sampai Makanya ada 5 tahun sistem. nggak selesai ya itu kalau sampai Makanya ke situ. diselesaikan dengan sistem. Oke. Sistemnya di dalamnya ada regulasi-regulasi tadi. Dia punya bawahan, fungsikan dong. Dari mulai sekda, wakil gubernur, sekda, para asisten, para kepala biro, kepala dinas, ya fungsikan. Bahkan saya mendengar beberapa anak buahnya tidak difungsikan. Oh juga ada bupati, wali kota. Nah, itu beda lagi nanti urusannya. Ya. Ada yang bagian bupati wali kota, ada yang bagiannya provinsi, beda lagi. Ya, secara provinsi ya inilah ada perangkat sistem tadi. Ya. Tinggal regulasinya disimpan di situ, jalankan oleh seluruh perangkat tadi. Berarti apa yang selama ini dilakukan oleh Kang Deddy itu masih terlalu parsial, Bang. Karena ya mengandalkan kehadiran fisik kan tidak bisa menyeluruh kalau mengandalkan kehadiran fisik itu. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang kemudian akan diterjemahkan ke program-program gitu, Iya, kurang lebih betul ya, Pak. begitu. Ya. Ya, Berarti gini. selama ini action kayak kalau istilah orang perfilman ya action nih. Oh, iya gini Bang Vincent. Kalau kita melihat di media ya, di screen ya yang dibuat oleh tim kreatifnya Gubernur Jawa Barat, itu kan macam-macam polemik ada di situ. Baik itu angka gizi, baik itu kenakalan remaja, baik itu bangunan liar, tata ruang dan segala macam. Beliau mempresentasikan di situ. Akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat itu kan menjadi satu deret ukur validasi atau verifikasi. Nah, masyarakat Jawa Barat kita tinggal tanya aja bagaimana kepuasannya terhadap Deddy Mulyadi. Kita kan nggak bisa juga memvonis A, B, C, D tanpa ada satu validasi yang real dong. Nah, kita juga minta masyarakat Jawa Barat memberikan validasi yang real. Bagaimana Deddy Mulyadi sejauh ini terhadap masyarakat Jawa Barat. Nah, yang harus digarisbawahi adalah hasil adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu honesty karena untuk masyarakat dan rakyat, pasti hasilnya juga insya Allah akan mengalir. Tapi kalau kita lakukan hanya untuk pencitraan ataupun untuk naikin rating, ya buat apa lagi? Karena seorang Deddy Mulyadi ratingnya udah tinggi. Ya, Udah pamornya kemana-mana. artinya kan hanya dia yang tahu dan Tuhan. Nah, artinya kalau kita bicara mengkritisi itu Bang Vincent, menurut saya lebih eloknya adalah kita tanyakan kepada masyarakat Jawa Oke. Barat Ini bagaimana. kan Abah masyarakat Jawa Barat juga. Sejauh ini udah merasakan hasil dari Kan tadi saya udah bilang, mudah-mudahan ini hanya karena baru 100 hari, masih demam panggung ibaratnya, panggung. kan gitu. Mudah-mudahan ke depan 4 tahun lebih ke depan ini yang namanya Deddy Mulyadi ini berubah menjadi betul-betul apa yang
diniatkan, diucapkan, dan dilaksanakan. Karena di Sunda itu sangat menjunjung tinggi tekad, ucap, laku, lampah. Kalau Tekad. enggak, tekad, ucap, laku, lampah. Lampah apa itu? Laku, perilaku. Oh, laku lampah itu Iya. satu. Kalau dia keluar dari salah satu yang 3 ini, ya kita lihat aja sama-sama apa yang akan terjadi. Itu aja. Jadi kalau dalam Islam tuh inamalu biniat gitu ya. Iya, semuanya juga dari situ. Iya. Niatnya, Niatnya. ucapannya, langkahnya apa. Oh. Beda satu, ya itu udah bukan urusan kita. Oke. Urusan Terakhir diri. Bang, Siap. sebagai apa namanya tokoh muda yang banyak bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal asta-citanya Pak Presiden, apa usul Abang untuk Deddy Mulyadi dengan masukan dari Abah tadi? Ya. Kalau usulan dari saya, pertama adalah tidak ada satu keberhasilan dengan yang namanya one man show. Kalau itu terbukti Ya. seorang Deddy Mulyadi one man show. Kedua, berpikir bersama-sama, bekerja bersama-sama lebih baik daripada melakukan segala sesuatu hanya untuk tujuan diri sendiri. Karena apa yang dilakukan untuk suatu tujuan diri sendiri akan menghancurkan kita ke depannya. Iya. Karena besarnya, suksesnya bangsa ini itu butuh effort kebersamaan. Seorang presiden, saya tidak bicara kelasnya Pak Deddy Mulyadi, seorang presiden Prabowo Subianto ketika tidak didukung oleh menteri-menteri yang kompeten, maka akan berat langkahnya. Tidak didukung oleh masyarakat yang bermimpi Indonesia ini bisa menuju Indonesia Emas, Asta-Cita dan lain-lain, itu akan sulit terrealisasi. Tapi ketika menterinya, rakyatnya, kayak contoh kami sebagai penggerak segala macam, ingin sukses, ingin memajukan republik ini bersama-sama, maka langkah itu akan mudah dan insya Allah akan terrealisasi dengan cepat. Tapi kalau sendiri, ya namanya sendiri. Kekuatan sendiri tidak bisa mempunyai hasil yang sama dengan kekuatan bersama. Iya. Nah, apa yang tadi Abah sampaikan, validasi atau tidak, kembali lagi ke masyarakat Jawa Barat. Nah, tadi disebutkan bahwa seorang Gubernur Deddy Mulyadi kurang perintah atau kurang melibatkan unsur jajarannya, wakil gubernur ataupun jajaran-jajaran lainnya. Nah, apakah itu terverifikasi atau tidak? Ya itu kan publik yang menilai. Jadi seorang yang ingin berprestasi sendiri atau berprestasi bersama-sama itu pasti hasilnya tidak bisa ditutupi, akan terbukti. Dan saya mendoakan dan saya yakin bahwa seorang Deddy Mulyadi itu masih memegang teguh prinsip-prinsip seorang ksatria dan seorang leader di Jawa Barat, bahwa tujuannya adalah membangun bangsa ini bersama-sama, mewujudkan asta-cita, mewujudkan mimpi kita bersama, mewujudkan program Pak Presiden Prabowo Subianto. Itu Oke. menurut saya. Dari Abah, Ya. kita tadi banyak singgung tentang regulasi. Sebagai tokoh masyarakat, ketua adat Sunda ya Pak. Majelis Adat Sunda. Majelis Adat Sunda, regulasi seperti apa yang diperlukan? Sangat banyak kalau regulasi. Berbagai tatanan ini harus ada regulasinya. Salah satu mestinya tadi lingkungan hidup ya. Lalu bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana menyehatkan rakyat Jawa Barat. Kita harus pakai regulasi. Tidak hanya cukup BPJS, puskesmas, rumah sakit. Tapi harus ada cara. Ada sistem yang lain yang selama ini sistem kesehatan di Jawa Barat, apakah sudah berhasil? Indikator keberhasilan sistem kesehatan apa? Rumah sakit harus sepi. Sekarang rumah sakit lebih penuh daripada hotel. Sistem hukum. Kita berbicara sistem hukum. Indikator keberhasilan sistem hukum apa? BUI, lembaga permasyarakatan harus 0. Baru berhasil sistem hukum. Kalau melebihi kuota, kapasitas, berarti kegagalan sistem hukum. Dan ini kita tidak hanya berbicara Jawa Barat, tapi Indonesia. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga mendengar ini. Jadi ada terobosan dari Pak Presiden tentang sistem-sistem yang kehidupan berbangsa bernegara ini.
Jadi kembali kepada Dedi sebagai gubernur, saya ingatkan kembali kepada wiwitan. Jangan hanya diomongkan wiwitan, laksanakan. Dan hati-hati, Anda bukan raja, tapi Anda seorang gubernur. Pemirsa, itulah obrolan. Ini saya benar-benar merasa terbuka sekali pikiran saya malam ini tentang seorang pemimpin, terutama dari sudut pandang kultur ya. Karena Abah ini ketua Majelis Adat Sunda. Dan saya pikir selama ini apa yang dilakukan Kang Dedi dengan berbahasa Sunda, terus selalu membela pernyataan-pernyataannya, mendukung, membela adat istiadat sendiri. Ternyata dari kacamata seorang budayawan seperti Kang Ari ini itu belum cukup, iya kan? Iya. Tapi Kang, berbahaya nggak sih kalau budaya atau kultur itu diregulasi, Bang? Karena kan ini agak susah. Ini maksud saya bukan kulturnya yang diregulasi. Membuat regulasi dasarnya adat dan budaya ini nilainya dong. Misalnya yang tadi berkaitan dengan lingkungan hidup. Kita punya konsep Pancawilayah, Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Iman, Lebak Sawan, Legok Balongan misalnya. Nah, nilai ini yang dipakai dalam isi regulasi tersebut. Dalam penertiban bangunan. Supaya tidak banjir, tidak longsor, tidak gunung meletus, kita harus menghijaukan lahan-lahan di lereng gunung ke atas. Oh, puncak ini adalah catchment area supaya Bogor dan Jakarta tidak banjir. Bikinlah penghijauan di situ, jangan membangun seenaknya. Itu kan regulasi. Dulu sudah ada regulasinya, tapi kurang, mungkin sok bikin lagi sekarang yang lebih komplit, yang lebih sempurna. Kan ini kan kita berbicara untuk bangsa, untuk rakyat Jawa Barat. Bahkan DKI pun, rakyat DKI juga akan tertimpa pulung kalau puncak longsor, banjir, kan banjirnya ke Jakarta. Ini makanya ya bikin regulasinya. Bukan berarti budayanya yang diregulasi. Nilainya yang dipakai dalam regulasi itu, gitu Bos. Ya. Terima kasih Kang Ari, Mas Andrio, pemirsa. Pemimpin itu ternyata tidak harus hadir secara fisik, tapi dia harus jadi roh. Roh pemimpin itu akan kebaca, dirasakan kehadirannya lewat regulasi-regulasi yang mampu mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kurang lebih itu intisari dari pembicaraan yang malam ini saya tangkap. Terima kasih Kang Ari. Mudah-mudahan saya ada kesempatan main ke Bandung, kita ngobrol. Ditunggu di Bandung. Menarik kalau bicara tentang budaya ini. Terima kasih Bang Andrio untuk kesekian kalinya jadi narasumber kita di sini. Semoga jadi inspirasi untuk pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.